Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu tawkilu mahjurin alaihi, dan tidak boleh mewakilkan kepada mahjur alaih fi qabdil iwadi, dalam menerima imbalan, fil khul'i, pada khulu'. Fa in wakkalahu wa qabada fa fit tatimmati, maka jika mewakilkan ia sumi akan mahjur alaih dan menerima ia mahjur alaih, fafi, maka dalam kitab tutimah, annal mukhtari al-bara' yabra'u, sesungguhnya penerimaan khulu terbatas ia penerimaan khulu. annal mukhtali'an, sesungguhnya penerimaan khulu, mukhtali'an betul kalimatnya apa? Isim isim fa'il, apa artinya? orang lima khulu, Orang yang menerima khulu. orang yang makhluk suami, orang yang bayar khulu. Sesungguhnya orang yang membayar khulu terbatas ia membayar khulu, ada terbatas, terbebas ia menerima khulu. Wal mawakkilah, dan wal mawakkilah, apa bentuk kalimatnya? isim Isim fa'il, fi'il madinya wakalah, terbatas ya. wakala yuwakilu taukilan, Bahwa mewakilun. muwakilun bacanya. Wal mewakkilu, dan mewakil, mudayyi'un limalihi, itu dinilai menyia-nyiakan bagi hartanya mewakil. Wa aqrahu Syekhani, dan menetapkan akan pendapat oleh Imam Syekhani. Wal asahhu, dan pendapat asah, sihatun, itu sah. Tawkilihi, Mudah tak boleh bertanwin. Tawkilihi, Mudahnya jangan bertanwin. sihatun, Nah, sihatu itu sah, mewakilkannya suami.
imra'atan akan seseorang wanita bi khul'i zawjatihi aw talaqiha dengan khulu' istrinya suami atau talaknya istri. Lianna lil mar'ati tatliqa nafsiha, karena sesungguhnya bagi wanita ada legalitas menalak dirinya sendiri biqaulihi, dengan perkataannya suami laha kepada wanita, taliki nafsaka, taliki nafsaka, talaklah olehmu akan dirimu sendiri. Berarti suaminya laki-laki, istrinya laki-laki. Taliki nafsaki, talaklah olehmu akan dirimu sendiri. Wazalika, dan demikian, imma tamlikun litaliki au taukilun bihi, adakala hal tersebut merupakan pemberian bagi hak menalak atau perwakilan dengannya talak. In kana taukilan, jika ada ia talak itu perwakilan, fazaka au tamlikan, maka itu jelas atau pemberian hak menalak. Faman jaza tamlikuhu, maka siapa saja yang boleh pemilikannya seseorang, syai'a jaza taukiluhu bihi, akan sesuatu niscaya bolehlah perwakilan seseorang dengan mewakilkannya ia seseorang dengan sesuatu. Tamlik itu lebih mudah diartikan memberikan. Wasani, dan pendapat kedua, la yasihu, dan tidak sah ia mewakilkan khulu' kepada seorang wanita. Li'annaha, karena sesungguhnya wanita la tastakillu bitolaki, itu tidak berdiri sendiri ya wanita dengan talak. Walau wakalat, dan jikalau mewakilkan zaujatu oleh istri imra'atan akan seorang wanita bihtilaiha, dengan menerima khulu'nya istri, jaza, niscaya boleh, bila khilafin, dengan tanpa khilaf, listiqlalil mar'ati bil ikhtilai, karena berdiri sendiri wanita dengan menerima khulu'. Walau wakala rujulan, dan jikalau mewakilkan keduanya suami istri, rujulan kepada seorang laki, fil khulu'i, dalam khulu', tawalla tarafan, niscaya ia hanya bisa menangani akan satu sisi, minhu, darinya khulu', ma'a ahad zawjaini au ma'a ahad zawjaini au wakilihi, beserta salah satu dua pasang suami istri atau wakilnya salah satu. Wala yatawalla tarfaini kama fil bai'i wa ghairihi, dan tidak bisa menangani ya seseorang akan dua sisi sekaligus, sebagaimana dalam jual beli dan selainnya jual beli. Wakilah, dan menurut satu pendapat, ya tawalla, bisa menangani ya seseorang at-tarafaini, akan dua sisi sekaligus, li'anna al-khul'a yakfi, karena sesungguhnya khulu' itu cukup, fihi, padanya khulu',
al-lafzu min ahadil janibaini, oleh lafaz dari salah satu dua pihak. Kama lau qala, sebagaimana jikalau berkata ya seseorang, in a'taitini, jika engkau berikan kepadaku alfan, akan 1000, fa'anti talikun, maka kamu tertalak. Fa'atashu, lalu memberikan ia istri akan suami, zalika, akan demikian, yaka'ud talaqu khul'an, niscaya jatuhlah talak secara khulu. Wa ala hadza fa fil iktifai, dan berdasarkan pendapat ini maka pada cukupnya bi hadis Sukail khul'i khilafun, dengan salah satu dua sisi khulu itu terdapat khilaf, sebagaimana fi yab'il abi mala nafsihi min waladihi, sebagaimana dalam menjualnya bapak akan harta dirinya bapak kepada anaknya bapak. Nah, kesimpulannya, bahasan yang sedang dibahas. Katakanlah ada dua bahasan, satu pertama, tidak boleh mewakilkan khulu kepada mahjur alaih. tidak boleh mewakilkan khulu pada mahjur alaih. Siapa yang mewakilkan itu? Suami atau istri? Suami. Suami. Untuk apa diwakilkan? Jadi ditanya untuk menyampaikan kalimat khulu, untuk kawin, untuk coba baca terjemahan lagi. Wala yajuzu, dan tidak boleh mewakilkan kepada mahjur alaih fi qabdil wadi, dalam menerima imbalan. untuk apa? Menerima imbalan. Nah, siapa yang ngasih imbalan? Suami. Kalau dalam khulu siapa yang ngasih imbalan? Istri. Istri. Suami menerima. Suruh siapa? Suruh mahjur alaih. Siapa mahjur alaih? Anak-anak, orang gila, safi, muflis. Nah, kalau terjadi, apa konsekuensi hukumnya? Kalau terjadi, kan nggak boleh itu, tapi dilanggar juga, apa konsekuensi hukumnya? dinilai sia-sia. Siapa yang dinilai sia-sia?
suami Suami dianggap sia-sia. sia-sia. Kalau istri nyarahin ke wakil suami, udah bebas tanggung jawab atau belum? Belum. Coba baca kitabnya. Wakil tetimah Fafil tatimmati anna muhtadina liqra'u. Sesungguhnya ulang lagi terjemahannya. Sesungguhnya siapa? seseorang yang menerima, seseorang yang bayar, sesungguhnya orang membayar khulu Terus terbebas. nah, berarti si istri udah bebas, nggak bisa dituntut lagi. Jadi kalau terjadi juga berarti tanggung jawab istri bebas, nggak boleh diminta lagi dia. Si muwakil, siapa muwakil tadi? Rajul alaih, suami. Nah, suami dia anggap menyia-nyiakan hartanya sendiri. Ya sudah, kamu kan suruh orang gila jemput sini, saya kasih sama orang gila itu. Nah, istri nggak bisa tuntut lagi. Sudah datang utusan dia datang sini anak-anak, saya kasih aja. Nah, suamilah yang telah menyia-nyiakan hartanya sendiri. Kenapa nyuruh majur alaih ngambil? Titik, itu kasus pertama. Kasus kedua, bahasan kedua, Itu sah pendapat asal. apa yang sah? Suami mewakilkannya suami kepada majul alaih. Majur alaih kelar, sudah selesai. Bahasan kedua lagi. Coba baca kitabnya. Walasahu sihatu itu sah taukili, mewakilkannya suami akan seseorang wanita dengan khulu. Apa maksud khulu? Suami mewakilkan kepada seorang wanita Untuk apa diwakilkan? untuk menerima khulunya si istri. Untuk menerima khulu? Dengan khulunya istrinya suami, Berarti untuk talaknya istri. nah, untuk mengkhulu. Apa hukumnya seorang laki-laki mewakilkan wanita untuk mengkhulu? Sah Menurut pendapat asal. nah, sah. Kenapa permasalahan yang diangkat ke alam hukum? Apa dasar masalah ini diangkat? Sah, itu nggak ada di kitab. Nah, galak-galak sih. Kenapa masalah ini dimunculkan di sini? Tafakuh kan? Nah, tafakuh itu kan mendalami. Apa pentingnya, apa dasarnya masalah seperti ini dipermasalahkan? Abu, kita minum kopi.
Yusuf? Supaya tidak berpikiran nanti untuk perceraian itu tidak orang yang laki-laki. Supaya tidak berpikiran bercerai itu harus Ya, laki-laki. jadi perempuan boleh menceraikan suaminya? Maksudnya masalah perwakilan juga mesti laki-laki. Selama ini kan berpikiran seperti jadi saksi seperti apa itu mesti laki-laki. Nah, kalau hulu masih laki-laki. Ya. Emansipasi wanita maksudnya. Ya. Karena konsep hukum di dalam nikah, apa konsep nikah? Boleh mewakilkan sesuatu kepada seseorang yang orang itu sendiri kalau dia berbuat untuk dirinya boleh. Kita boleh mewakilkan sesuatu ke seseorang, kalaulah dia buat itu untuk dirinya maka boleh. Kalau dia buat itu untuk dirinya nggak boleh, maka nggak boleh kita wakilkan. Boleh seorang bapak mewakilkan kepada wanita untuk mengawinkan anaknya? Bapak mewakilkan ke wanita untuk menjadi wali nikah anak boleh? Kenapa? Karena wakil itu harus punya potensi untuk melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya. Maka tidak boleh mewakilkan ke anak untuk belanja, karena dia nggak boleh belanja. Tidak boleh saksi mewakilkan kepada budak, karena budak tidak boleh jadi saksi. Nah sekarang, bolehkah seorang suami mewakilkan khuluk ke wanita? Yang notabene khuluk itu kan talak. Apakah wanita punya wewenang talak? Kan tidak. Nah, sementara syarat dalam bab wikalah kita boleh mewakilkan sesuatu kepada orang yang dia bisa melakukannya. Talak kan dia nggak bisa melakukan. Boleh suami mewakilkan wanita khuluk? Harusnya nggak boleh, itu kias. Tapi menurut asal boleh. Nah, di sudut mana bolehnya? Karena wanita ada istilah mencarikan diri sendiri. Kapan itu? Ketika suaminya bilang sama dia, taliki nafsaki, ceraikan dirimu. Nah, berarti kan ada istilah wanita menceraikan. Nah, berarti boleh wanita menceraikan. Berarti kalau boleh wanita menceraikan, berarti boleh suami mewakilkan khuluk yang notabene cerai ke wanita. Ini dasar hukum dari bahasa. Nah sekarang kajian tentang taliki nafsaki. Nah kalimat taliki nafsaki itu apa itu? Nah seorang suami bilang sama istrinya, wahai istriku yang sudah kurang kucintai. Nah yang kucintai kan mungkin ngomong gitu deh, yang sudah memudar cintaku kepadamu, taliki nafsaki, ceraikanlah dirimu. Nah kata-kata itu yang dilontarkan suami ke istri, apakah itu tamlik li tolak atau taukid? Ada dua kemungkinan. Kalaulah itu taukil, itu jelas sekali. Ingkana taukilan fadzal, kalau itu taukil berarti jelas. Kalau suami ngomong begitu kepada wanita itu taukil, berarti laki-laki boleh mentaukilkan khuluk kepada wanita, kan persis. Tapi kalau itu tamlik, maka agak panjang dikit bahasanya. Orang yang boleh memiliki sesuatu, dia boleh mewakilkan sesuatu itu kepada orang lain. Orang yang boleh memiliki sesuatu, berarti dia boleh mewakilkan sesuatu itu kepada orang lain. Yang pada intinya, apapun pendapat anda tentang taliki nafsaki, mau dikatakan itu tamlik, mau dikatakan wikalah, itu membuktikan bahwasanya wanita punya wewenang dalam talak.
Nah, kalau punya wewenang dalam talak berarti sudah masuk dalam konsep wikalah, mewakilkan sesuatu kepada orang yang dia punya wewenang dalam hal itu. Berarti mewakilkan khuluk pada wanita hukumnya sah karena wanita punya wewenang dalam talak. Nah, itu namanya tafaqquh. Nah, jadi kalau membaca lafaznya saja, dipahami yang terang saja, itu mungkin sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Nah, sudah sebulan baca sendiri? Lebih. Nah, sekarang tingkatkan lagi melihat sesuatu hukum yang tidak dibicarakan pakai indera keenam. Sudah dilatih telinganya, matanya, tangannya, perasaannya. Nah, sekarang indera keenam dalam fikih itu dah pernah dikaji itu bilik ketek namanya. Tapi itu sudah kasus kedua. Nah, sekarang Safir coba jelaskan kasus ketiga dalam bab ini. Bahasan ketiga ada masanya, Pak. Di mana tuh mulai? Walau wakala rajulan. Kalau wakala rajulan. Ya. Terjemahan lagi. Dan jikalau mewakilkan keduanya suami istri kepada seorang laki. Titik. Itu kasusnya. Coba untuk buat contoh. Apa kata suami? Katakanlah seorang laki-laki itu ihsan. Apa kata suami? Ini wakil yang salah apa ini? Salah khuluk. Apa kata Pak suami? Sama ihsan? Ihsan, warisan. Gantiin saya untuk menerima khuluk. Gantiin saya untuk menerima khuluk. Yang menerima khuluk siapa? Saya. Istri yang menerima khuluk. Suami menerima iwat khuluk. Suami tugasnya menerima imbalan khuluk sama ngasih khuluk. Sekarang diwakilkan apa itu? Menerima iwat atau mau ngasih khuluk? Menerima iwat. Khuluknya kapan? Kata Pak suami, ihsan, saya wakilkan antum untuk menghuluk bini saya. Nah, kata pihak istrinya, dia cari ihsan juga. Ustadz Ihsan, saya wakilkan antum untuk menerima khuluk dari suami saya. Itu maknanya wakala rajulan. Suami istri mewakilkan tugasnya kepada satu orang. Nah, ihsan ini boleh nggak menjabat kedua-duanya? Jawabannya niscaya hanya bisa boleh kedua-duanya?
tidak? Makali si cuma beli berarti nggak boleh dong kedua-duanya. Maka ihsan hanya memilih dia wakil suami kah atau wakil istri, nggak boleh dia menangani keduanya. Wala yatawalla tarafain. Ihsan apa dasar hukumnya nggak boleh? Kenapa pendapat kuat mengatakan tidak boleh? Apa patokannya? Apa pertimbangan hukumnya? Abu Bakar, apa pertimbangan hukumnya? Kayak jual beli, sama kayak jual beli. Sama kak jual beli, apa itu yang sama? Dia membeli, dia juga yang jual. Sama juga kayak menyewa-nyewa, dia menyewakan, dia yang menerima sewa. Itu dalam bahasa hukumnya apa? Ittihadul akidain. Karena dalam bab muamalah dilarang yang namanya konsep ittihadul akidain, bersatu dua orang yang akad. Nah, kila pendapat kedua boleh. Nah, kenapa boleh? Pandangannya begini, karena khulu itu cukup lafaz dari salah satu, sementara dari satunya aksen. Jadi enggak ittihadul akidah dia. Nah, suami si ihsan dari pihak suami, dia sebagai wakil dalam berkata-kata, sementara ihsan dari pihak istri wakil dalam beraksi. Nah, maka ihsan ngomong sendiri sebagai wakil suami, sepuluh kamu dengan bayaran 2 juta rupiah. Itu kata ihsan sebagai wakil suami. Kemudian sekarang ihsan sebagai wakil istri, ini uang 2 juta. Kawan, dia ngomong sendiri. Nah, kenapa dikatakan sani boleh? Karena memang ihsan itu sendiri, tapi bukan dalam satu tugas. Dia dari suami pihak dan ihsan dari wakil suami dalam lafaz, ihsan dalam wakil istri dalam pihak. Kenapa? Karena khulu boleh. Yakfi fi lafzun min ahadil janibain. Cukup lafaz dari satu orang saja. Yang lain tinggal aksi, ngasih uang. Nah. Jadi gini caranya. Ini ganti istri, ini ganti suami. Aqtaitini alfan, panti talik. Kalau kamu berikan sama saya 1.000, kamu itu talak. Nah, tentu dhaif pendapatnya. Kenapa dhaif? Bagaimanapun itu tetap ittihadu akidain. Nah, faslun. Saya mau lanjut. Faslun. Al-furqatu bilafzi khul'in talaqun. Cerai dengan lafaz khulu' itu talak. Yumtisul adadan, mengurangi ia khulu' akan jumlah talak. Fa idza khala'aha 3 marratin, maka jika mengkhulu' ia suami akan istri 3 kali, lam yankihha illa bimuhallili, niscaya tidak boleh menikahi ia suami akan istri kecuali dengan muhallil. Wa fi qaulin, dalam satu pendapat, fashun, cerai dengan fashul itu fasah nikah. La yanqusu adadan, tidak mengurangi ia khulu akan jumlah talak. Wa yajuzu tajdidun nikahi ba'dahu min ghairi hasrin, dan bolehlah
tajdid nikah, memperbaharui nikah setelahnya khulu dari tanpa batasan. Fa'ala awwali, maka atas pendapat pertama, lafzul fasfi, lafaz fasakh, ka'an qala fasakhtu nikahaki bi alfin faqabilat, seperti bahwa berkata si suami, aku fasakh akan nikahmu dengan 1000, lalu menerima si istri. Kinayatun, itu kinayah, fit talak, dalam talak. Yahtaju fi uqu'ihi ila niyatin, membutuhkan ia lafaz fasakh pada terjadinya talak kepada niat. Kama annahu, sebagaimana sesungguhnya fasakh ala qaulil, sebagaimana sesungguhnya khulu ala qaulil fasfi, atas pendapat khulu itu fasakh. Kama annahu kemana kami fasakh. Nah, fasakhtu nikahaki bi alfin, sebagaimana sesungguhnya fasakh ala qaulil fasfi, atas perkataan fasakh, sorihun fihi, itu soreh padanya talak, padanya fasakh, padanya khulu. wal mufadatu, dan bermula kata-kata mufadah, penebusan diri. Ka'an qala fadaituki bikada, seperti bahwa berkata si suami, tebuslah diri, aku bebaskan dirimu dengan segini. Faqalat, lalu berkata si istri, qabiltu, aku terima. Au iftadaitu, aku menebus diri. Ka khul'ain, itu seperti khulu' fi sorihatihi al-atiyati fi as-sahih. Kata-kata mufadah itu seperti khulu' dalam kesolehannya khulu' yang akan datang pada al-atiyati, yang akan datang fi as-sahih menurut pendapat as-sahih. Liurudil Qur'ani bihi, karena warid ayat Al-Quran dengannya lafaz mufadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala junaha 'alaihi ma fi maftadat bi, maka tidak ada dosa atas keduanya pada sesuatu yang menebus diri ia wanita dengannya sesuatu. Al-Baqarah ayat 229. Wa tsani, pendapat kedua, annahu, sesungguhnya lafaz mufadah kinayatun jazman, itu kinayah secara tegas. Li'annahu, karena sesungguhnya lafaz mufadah lam yatakarrar fil Qur'an, itu tidak berulang-ulang ia di dalam Al-Qur'an. Wala sya'a fi lisani hamalati syariati, dan tidak tersebar ia, tidak masyhur ia dalam lisan lidah para pembawa syariat, pemikul syariat, yaitu para ulama. Wa lafdzul khul'i sharihun, wa lafdzul khul'i sharihun fil talaqi, dan lafaz khulu' itu sharih di dalam talak. Lisyuyu'ihi fil 'urfi, karena masyhurnya, tersebarnya kata-kata khulu' di dalam fil 'urfi, menurut di dalam huruf, wal isti'mali li talaq, dan penggunaan di dalam talak. Wa fi qaulin, dalam satu pendapat, kinayatun, lafaz khulu' itu kinayatun fihi, kinayah di dalamnya talak. Haqqan lahu an lafzi talaqil mutakarriri fil Qur'an, karena lebih rendah kualitas lafaz mufadah, Mufadah selesai. karena lebih rendah kualitas lafaz khulu' dari lafaz talak yang berulang-ulang. Ia lafaz talak
di dalam Al-Quran, wa lisani hamalatis syari'ati, dan di lidah para pemikul syariat. Fa'alal awwali, maka atas pendapat pertama, lau jara bi ghairi dzikri ma'malin, jikalau berlaku ia khulu dengan tanpa penyebutan harta, kan qala, seperti bahwa berkata ia suami, khalaqtuki faqabilat, aku khulu akan kamu lalu menerima ia istri. Wajaba mahru mithlin, niscaya wajiblah mahar mithl fil ashah, menurut pendapat ashah. Litiradil urfi, karena kebiasaan uruf, bijaroyanil khul'i alal mali, dengan berlakunya khulu atas harta. Beda lam yadkur roja ila mahal mithli, maka jika tidak menyebut ia suami, niscaya kembali ia iwad khulu kepada mahal mithli. Li'annahul muradu wa hasalat bayyunatuh, karena sesungguhnya mahar mithil itu yang dimaksud. Tempat kembali. Karena sesungguhnya mahar mithil itu tempat kembali dan hasillah bayyunah, talak bain. Wasani, pendapat kedua, la yajibu syai'un, tidak wajiblah apapun, la'adami dzikril awali, karena tiada penyebutan imbalan. Wa yaqab talaqur raji'an, dan jatuhlah talak raji'in. Wa ma dzakarahu 'ala al-awwal, dan sesuatu yang datang sesuatu yang menyebutkan ia musannaf akannya sesuatu atas pendapat pertama, ya'ti 'ala tsani, datang ia atas pendapat kedua juga. Lakin ma'al niyatit talaqi, akan tetapi bersama niat talak. Nah, ketika terjadi khulu suami istri, lalu cerailah suami istri, apakah perceraian itu dianggap talak atau dianggap fasakh? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan itu adalah talak. Konsekuensinya adalah apabila khulu berulang 3 kali, maka mereka tidak boleh kawin lagi kecuali dengan muhallil. Kawin, dia khulu. Nah, lama selepas itu kawin lagi, dia khulu lagi. Kemudian akad nikah baru lagi, khulu lagi. Setelahnya kalau mau kawin lagi, pakai muhallil. Ini pendapat mengatakan khulu adalah talak. Tapi kalau pendapat mengatakan khulu adalah fasakh, maka berkali-kali khulu, jumlah talak tetap 3. Maka kalau cerai gara-gara khulu, boleh kawin tanpa batas. Kawin khulu, itu aja kerja tiap waktu. Ternyata suami ini adalah laki-laki mahal, dan dia menggunakan kemahalan dia untuk menguras harta istri. Nah, ceraikan saya. Gak tahu ya. Bertemu dan dia benci sih. Berpisah dia sayang sih. Si Hyundai kan. Nah, suaminya punya si Hyundai. Kalau sudah kawin dia sama istrinya, istri minta cerai, minta uang. Sebulan lepas itu merana lagi, istrinya mau kawin lagi, dia kawin lagi. Nah, kemudian 2 bulan lepas itu minta cerai lagi, itu dia terus. Itu nggak perlu hitungan 3 kali. Kenapa? Karena mengatakan khulu adalah fasakh. Nah, kita dasari pendapat pertama. Kita berpijak kepada pendapat pertama yang mengatakan khulu adalah talak. Nah, lafaz fasakh itu kinayah atau sharih?
Seperti fasaktu nikahaki bi alfin, aku pasah nikah kamu dengan 1000. Kalau kita menganggap khulu adalah talak, lalu menggunakan khulu pakai fasakh, jadilah dia kinayah. Kalau kita mengatakan khulu, bercerai dengan khulu adalah talak, kalau suami khulu menggunakan lafaz fasakh, berarti kinayah. Kalau enggak ada niat, tidak sah. Kalau ada niat, maka dia sah. Tapi kalau kita mengatakan khulu adalah fasakh, al-firqatu bilafzil khulu faskhun, maka kalau suami khulu menggunakan fasakh, jadilah dia sharih. Itu konsekuensi kedua. Kemudian mufadah, lafaz mufadah, pada itu ki bikaza, aku beri kamu peluang menebus diri dengan membayar sekian. Atau bahasa mudanya, aku bebaskan kamu dengan bayaran sekian. Kata wanita itu, saya terima tantanganmu. Atau iftada itu, saya tebus diri saya. Nah, lafaz fada itu khulukah dia atau bukan? Menurut pendapat asal, dia adalah khulu. Nah, dan dia adalah sharih. Nanti ada bahasannya belakang. Kenapa alasannya sharih? Karena Quran pernah bilang dengan bahasa iftadat, fala junaha alaihi ma fi maftadat bih. Enggak ada dosa suami istri dalam masalah wanita nebus diri. Nah, berarti Quran bercerita tentang khulu dengan bahasa iftadat. Berarti iftadat termasuk kalimat yang digunakan dalam Al-Quran. Kenapa sharih talak itu 3? Sharih, as-saroh, firaq, sama talak. Karena 3 lafaz itu digunakan oleh Quran. Itu jawaban ulama. Nah, sekarang kenapa mufadah itu pendapat asal mengatakan sharih dalam khulu? Karena Quran menggunakan lafaz itu. Karena mudah jawabannya. Wasani pendapat kedua mengatakan enggak, itu kinayah. Alasannya Quran hanya sekali menggunakannya. Nah, iftadat itu hanya sekali Quran gunakan, tidak berulang-ulang, dan juga tidak pernah digunakan oleh lidah para ulama. Ulama tidak ada mengangkat masalah khulu dengan bahasa fada itu ka, fada itu ki, enggak ada. Kemudian lafaz khulu itu sendiri bagaimana? Lafaz khulu itu sendiri adalah sharih dalam perceraian. Alasannya karena sudah maklum di huruf dan digunakan dalam perceraian. Itu sharih. Malah pendapat kedua itu kinayah. Alasan pendapat kedua memang digunakan oleh para ulama, memang tersebar di huruf, tapi kualitasnya, kemasyhurannya enggak sampai ke tahap viralnya lah pertama. Begitu. Hari ini viral Mas. Jadi viralnya itu agak rendah dikit kualitas. Memang sering ulama menggunakan bahasa khulu itu dalam cerai, tapi tidak sesering lafaz talak. Ini ilmu fikih, ini furu syariat, ada qil wa qal, beda sama ilmu akidah. Beda qil wa qal di sana. Nah, karena akidah itu yakin, seperti pembahasan kemarin. Nah, sekarang kalau kita ambil pendapat pertama, mana pendapat pertama? Khulu adalah sharih. Nah, kalau suami bicara khulu tapi tidak nyebutin harta, khalaqtuki, aku khulu kamu, tapi nggak disebutkan berapa bayarannya, istrinya qabul, maka yang wajib dibayar oleh istri ke suaminya adalah mahar misil.
menurut pendapat asah karena khulu lafaznya sahih. Yang namanya khulu pasti berlaku di atas harta, sementara hartanya nggak disebut. Ketika harta nggak disebut, kembali ke mahar misil, karena mahar misil solusi setiap perkara kegagalan di dalam penyebutan musamma dan hasil bainunah, artinya putus abadi antara suami istri. Nah, kalau kita ambil pendapat kedua yang mengatakan khulu itu adalah kinayah, emang salah. Wasani menurut pendapat yang kedua berdasarkan pendapat pertama yang mengatakan khulu adalah sahih, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bayar mahar misil, pendapat kedua mengatakan tidak wajib apapun karena tidak ada yang disebut, dan talaknya tidak menjadi talak bainunah tapi justru talak raj'i. Dua kaul yang dibahas di sini itu juga berlaku berdasarkan pendapat kedua yang mengatakan khulu adalah kinayah kalau ada niat talak. Kita ambil pendapat kedua, khulu adalah kinayah tapi pakai niat talak, jatuh nggak dia? Ada niat? Jatuh. Nah, kalau jatuh maka penyelesaiannya juga seperti ini. Nah, kalau kinayah pakai niat, penyelesaiannya seperti ini. Kalau kinayah tanpa niat, penyelesaiannya nggak ada penyelesaian, malah nggak ada masalah. Kinayah tanpa niat kan kosong, berarti nggak ada penyelesaian. Nah, kalau kinayah pakai niat, penyelesaiannya juga sama dengan sore, yaitu dua kaul. Bayar mahar misil menurut pendapat pertama, jatuh talak raj'i tanpa bayaran menurut pendapat kedua. Nah, berterang. Lanjut. Wa yusihul khul'u bikinayatu talaqi an yatilahu, dan sahlah khulu dengan kinayah talak bersama niat baginya talak. Wa sayati mu'dhamuha fi babihi, sebagai akan datang oleh sebagian besar pembahasannya kinayah di dalam babnya talak. Wa ala qaulil fasq wa ala qaulin al-fasq, dan atas Wa ala qaulil fasqi, wa ala qaulil fasqi, dan berdasarkan atas pendapat fasakh, yasihhu bikinayatin aidan, sahlah khulu dengan kinayah juga, ala asahi menurut pendapat asah. Wa minha mas'alatu, di antaranya kinayah masalah bi'tuki nafsakil al-atiyatu. Di antaranya kinayah masalah bi'tuki nafsaki, itu akan datang. Al-atiyatu adalah na'at kepada masalah. Masalah adalah mudhaf ilaih, mudhaf kepada bi'tuki nafsaki. Di antara kinayah masalah bi'tuki nafsaki yang akan datang. Wa yasihu bil ajamiyati, dan sahlah khulu dengan ajamiyah, nadaran lil ma'na, karena memandang kepada makna. Wal muradu biha ma'ad al-arabiyyah, dan yang dimaksud dengan ajamiyah itu sesuatu selain bahasa Arab. Wala yajibu fihi al-khilaful madhkuru fi nikahi, dan tidak datang padanya khuluf oleh khilaf
yang disebutkan pada nikah, an-nadhiri lima warada fihi, yang pada nikah yang memandang kepada sesuatu yang datang ia sesuatu padanya nikah. Walau qala, jika berkata ia suami, bi'tuki nafsaki bikada, aku jual akan kamu, akan dirimu dengan sekian. Faqalat, kalau berkata si istri, ishtaraitu atau qabiltu, aku beli atau aku terima. Fakinayatu khul'ain, maka itu kinayah khulu'. Sawa'un ja'ala bilafdhihi talaqan am fasqan, sama ada menjadikan ia suami dengan lafaz khulu' itu akan talak atau akan fasakh. Wa idza bada'a az-zawju, apabila memulailah si suami bisirati muawadati, dengan sirat muawadah. Sirat muawadah ini tukar menukar harta. Tatalaqtuki aw khala'tuki bikada, seperti aku ceraikan kamu atau aku khulu' kamu dengan sekian. Apabila dalam menerima si istri. Wa qulna, dan kita berpendapat al-khul'u fi surati tsaniyati talaqun, khulu' pada kejadian kedua itu talak. Wa huwa rajih, dan dianya pendapat itu yang kuat. Fa huwa muawadatun fiha, maka itu dianya khulu', itu muawadah fiha, maka dianya khulu' itu muawadah. Pihak itu jumlah jar majrur untuk mubtada, untuk khabar muqaddam, yang jumlah khabari itu nanat kepada muawadhah. Maka dianya khulu' itu muawadah padanya muawadah. Ya. Yang padanya muawadah syabut ta'rif, itu campuran ta'rif. Ditawaqqufi wuqu'i talaqi fihi, karena bergantung terjatuhnya talak fihi padanya kasus tersebut, alal qabul, atas qabul. Fa in qulna fasqun, dan jika kita berpendapat fasakh, falaysa fihi syabut ta'rif, maka tidak ada padanya kasus tersebut campuran ta'rif. Lahur ruju'u qabla qabuliha, boleh baginya suami itu rujuk sebelum mengqabulnya si istri. Nadharan li jihatil muawadah, karena memandang bagi sisi muawadah. Nah, jadi khulu boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kan kamu dengan bayar sekian, itu boleh, dan tidak terjadi khilaf yang disebutkan dalam nikah. Bolehkah nikah dengan selain bahasa Arab? Ini enggak ada khilaf. Kenapa enggak ada khilaf? 5 warada fihi, karena ada dalil nikah dengan selain bahasa Arab. Nah, kalau nikah itu nggak ada khilafiyah di dalamnya, bolehkah pakai bahasa Arab atau tidak? Boleh, tidak ada khilafiyah. Tapi kalau khulu' ini dipermasalahkan. Apa bedanya? Khulu' tidak ada nas yang warid yang mengatakan boleh dengan ajamnya, sementara nikah ada. Nah, kemudian yang kata musanaf tadi, minha mas'alatu bi'tuki nafsaki al-ati,
khulu boleh menggunakan kinayah talak yang disertai niat. Termasuk kinayah talak adalah masalah aku jual kepadamu dirimu. Masalah itu nanti akan dijelaskan. Nantinya itu nggak jauh, langsung ke sini. Lau qala bi'tuki nafsaki bikaza. Kalau suami ngomong ke istrinya, saya jual sama kamu diri kamu harga sekian. Nah, lalu istrinya bilang, "Bestari itu saya beli." Nah, maka itu adalah kinayah khulu'. Kalau niatnya khulu' jadi khulu', kalau nggak ada niat nggak jadi. Baik seseorang itu mengatakan khulu' adalah talak atau khulu' adalah pasrah. Mau dia penganut pendapat pertama khulu' adalah talak, atau dia penganut pendapat kedua khulu' adalah pasrah, apapun pendapatnya, kalau suami bilang begini sama istrinya, bi'tuki nafsaki bikada, maka seluruhnya dua pendapat itu mengatakan itu adalah kinayah khulu'. Nah, itu adalah kinayah khulu'. Jadi kalau suami memulai istri, kalau suami yang mulai ngomong sama istri menggunakan lafaz muawadhah seperti talaqtuki bi kaza, khalaqtuki bi kaza. Kalau istrinya bilang qabiltu atau ikhtalaftu. Nah, kalau menggunakan lafaz itu bagaimana pandangan hukum syariat dengan lafaz itu? Tergantung. Nah, kita penganut khulu' talak atau bukan? Nah, kalau kita katakan khulu' adalah talak, kalau kita katakan khulu' adalah talak pada kejadian yang kedua, khalaqtuki bikadza, maka itu namanya muawadhah yang bercampur taklid. Nah, muawadhah yang bercampur taklid. Tahu muawadhah? Akad yang ada imbal baliknya. Hibah muawadhah enggak? Enggak. Sewa menyewa muawadhah enggak? Iya. Wakaf muawadhah enggak? Tidak. Sedekah muawadhah enggak? Jual beli muawadhah enggak? Tahu muawadhah? Kok jadi enggak tahu? Muawadhah itu suatu akad yang akan terjadi apabila dua belah pihak setuju. Itu namanya muawadhah. Syaratnya harus kabul, kalau enggak kabul enggak jadi dia. Nah, tapi kalau akadnya enggak muawadhah enggak perlu kabul, yang penting enggak nolak. Kita masukkan sedekah ke kotak infak, nolak enggak dia? Kalau enggak nolak, bisa. Itu kalau masuk enggak masuk dia, dah tampaknya lari uangnya keluar, berarti enggak sah. Yang penting kalau enggak muawadhah, penting enggak nolak. Kalau muawadhah mesti ada qabul sharih. Nah, ini bedanya muawadhah sama ghairu muawadhah. Nah, kalau suami ngomong ke istrinya, talaqtuki bikadza, khalaqtuki bikadza, dan kita yang mengatakan khulu' adalah talak, maka itu adalah akad muawadhah yang bercampur sama taklid. Taklid tahu? Nah, kalau kamu keluar rumah kamu jatuh talak. Kalau kamu enggak buatin kopi saya, kamu jatuh talak. Itu namanya taklid. Jadi muawadhah campur taklid. Nah, dalam muamalah, dalam jual beli enggak boleh muawadhah campur taklid. Saya jual sama kamu barang ini dengan harga sekian, kalau kamu sewa, maka kalau kamu mau menyewakan rumah kamu ke saya, boleh? Tidak boleh. Nah, kenapa kita katakan
muawadhah karena bergantung jatuh talak dalam masalah ini kepada qabul istri. Kalau istrinya bilang qabil tu, jatuhlah talak. Kalau istrinya enggak bilang qabil tu, enggak jadi jatuh talak. Kalau sebelum istrinya ngomong qabil tu, dia bilang saya tarik lagi kata-kata saya, maka sah penarikan kata-kata. Karena dia bergantung terjadinya kepada qabuliyat. Itu namanya muawadhah, karena dia akad dua pihak, saling memberi, saling menerima. Tapi kalau kita berpendapat khulu adalah fasakh, nah khulu adalah fasakh, maka dia tidak ada campuran taklid. Nah, falaisa fihi syubut taklid, enggak ada campur taklid. Artinya kalaupun tidak dikabul oleh istrinya, jatuh talak. Nah, artinya tidak bergantung jatuhnya talak kepada kabul, karena dia enggak ada taklid. Jadi, nah sekarang cerita bagaimana cara mengkabul. Lanjut. وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهَا بِلَفْظٍ غَيْرِ مُنْفَصِلٍ, dan disyaratkanlah qabulnya istri dengan lafaz yang tidak terpisah, kama fil bai'i, sebagaimana di dalam jual beli. Walau ikhtalafa ijabun wa qabulun, jikalau berbedalah ijab dan qabul, talaqtuki bi alfin faqabilat bi alfaini wa aksuhu, seperti aku talak kamu dengan 1.000 lalu menerima si istri dengan 2.000, dan sebaliknya, talaqtuki bi alfaini faqabilat bi alfin, seperti aku talak kamu dengan 2.000 lalu menerima si istri dengan 1.000. Atau talaqtuki taratan bi alfin faqabilat wahidatan bi thuluthi alfin falamun, atau aku talak kamu akan tiga talak dengan 1.000 lalu menerima si istri akan 1 talak dengan 1/3 dari 1.000 falamun, maka sia-sia fil masail talati, pada masalah-masalah yang 3. Wa fi syamili, dan di dalam kitab Syamil, fil ula annahu yasihu, pada masalah pertama sesungguhnya khulu sah ia khulu, wala yalzamuha, dan tidak wajib akan istri illa alfa, kecuali 1.000. Walau qala, jikalau berkata si suami, talaqtuki talatan bi alfin, aku talak kamu akan 3 dengan 1.000, faqabilat wahidatan, lalu menerima si istri akan 1 talak bi alfin dengan 1.000, wal asahu wuqu'u salati wa wujubu alfin, maka menurut pendapat ashah jatuhlah talak 3 dan wajiblah 1.000. Li'anna az-zawja yastaqillu bit-talaqi, karena sesungguhnya suami itu bertindak sendiri ia dengan talak. Waz-zawjatu innama yu'tabaru qabuluha bisababil mali, dan istri hanya saja diperhitungkan qabulnya istri dengan sebab harta. Wa qad wafaqathu fi qadrihi, dan sungguh telah menyetujui ia istri akannya suami dalam kadarnya liwat. Wasani, menurut pendapat kedua, la yaqu talaqun, tidak jatuhlah talak, ikhtilafil ijabi wal qabuli, karena berbeda ijab dan qabul. Wasalis, pendapat ketiga, yaqu wahidatan, jatuh 1 talak, nazaran ila qabuliha, karena memandang kepada qabulnya si istri. Fa innaha, maka sesungguhnya istri, lau lam taqbal syai'an, jikalau tidak mengqabul ia istri akan apapun, la yaqau syai'un, tidak terjadi apa-apa. Wa ala hadza,
Dan atas pendapat ini, maksudnya pendapat ketiga, wa wuqu'at tsalati, dan pendapat yang mengatakan jatuh 3 talak. Kila, dikatakan yajibu mahrul mithli, wajiblah mahar mithli. Raddan bi ikhtilafil madhkuri, karena menolak dengan khilaf yang disebutkan ila ta'thiri fil iwadi, kepada pengaruh dalam timbalan. Wa yufsidhu, lalu merusak ia ikhtilaf akan iwad. Wa in bada'a bi sighati ta'liq, dan jika memulai ia suami dengan sigat ta'liq, kamata aw mata ma'a'taitani kada fa anti tariqun, seperti mata, kapan atau kapan saja engkau memberikanku sekian, maka engkau itu yang wanita yang ditalak. Fata'liqun, maka itu ta'liq. Fala ruju'a lahu, maka tidak boleh merujuk baginya suami qabla i'ta'i, sebelum pemberian istri. Wala yushtaratul qabulu lafzan, dan tidak disyaratkanlah qabul secara lafaz. Wala i'ta'u fil majlisi, dan tidak disyaratkan juga penyerahan pemberian di dalam majlis. Al-fawri, maksudnya atas segera. Famata wujidal i'ta'u, maka kapan saja adanya pemberian, ditemukan pemberian, batalat, niscaya batalah si istri, maksudnya batallah si istri. Wa in zadat ala ma dzakarahu, walaupun menambah ia si istri ada sesuatu yang menyebutkan ia suami akannya sesuatu. Nah, disyaratkan qabul istri dengan lafaz yang tidak terjeda. Masih berbicara soal kalau suami memulai dengan lafaz muawadhah, talaqtuki bikaza, khalaqtuki bikaza, itu tidak sah jadi khulu kalau si istri tidak qabul, dan suami boleh rujuk sebelum qabul. Maka untuk sahnya disyaratkan qabul istri lafaznya tidak terjeda antara lafaz suami dengan lafaz istri, langsung dijawab, tapi nggak mesti bersambung seperti dalam praktek akad nikah. Nah, begitu juga dalam jual beli. Dalam jual beli, lafaz penjual pembeli itu harus bersambung. Saya jual kepada kamu barang ini harga sekian, bisa beli. Nah, kalau sekiranya terjadi perbedaan ijab qabul antara suami istri, contoh, saya ceraikan kamu harga 1.000, istrinya karena kaya bilang saya terima carimu dengan harga 2.000. Atau sebaliknya, saya ceraikan kamu dengan bayar 2.000, istrinya karena miskin saya terima dengan bayar 1.000. Atau contoh lain, yang ketiga, aku ceraikan kamu 3, bayar 1.000, istri bilang karena nggak punya uang saya terima 1 dan 3 per 1.000, sepertiga dari 1.000. Kamu kasihkan saya talak 3, bayarnya 1.000. Karena saya nggak mampu bayar 1.000, saya terima 1 saja dulu, nanti saya bayar sepertiga dari 1.000. Kalau terjadi perbedaan jawaban begitu, maka jatuhnya sia-sia, nggak ada hukum, nggak ada konsekuensi. Di dalam kitab Syamil untuk kasus pertama, yaitu talaqtuki bi alfin, diterima yang 2.000. Suaminya bilang saya ceraikan kamu 1.000,
istrinya bilang saya terima dengan 2.000. Nah, kasus yang ini ada pendapat pengarang kitab Syamil mengatakan itu sah. Kalau sah, terjadilah khulud. Cuman istri bayar berapa? Nah, bayar 1.000 tetap. Nah, istri tetap bayar 1.000. Kenapa? Karena itu yang diminta suaminya. Kasus lain lagi, kalau suami bilang begini, aku ceraikan kamu, talak 3 bayar 1.000. Istri bilang saya terima bayar 1.000. Ada beda dikit sama yang di atas. Di atas saya ceraikan kamu, talak 3 bayar 1.000. Istrinya bilang saya terima, talaknya 1 saja, bayarnya 3/3 dari 1.000. Pas ini enggak, saya ceraikan kamu, talak 3 bayar 1.000. Dia bilang saya terima 1 talak bayar 1.000. Kalau murah talak kamu 3 bayar 1.000. 1 saya bayar 1.000, kata istrinya. Nah, kalau model ini ikhtilafnya, maka menurut pendapat asal jatuh talak 3 wajib bayar 1.000. Jatuh talak 3 wajib bayar 1.000. Dasar pemikirannya, karena hak menjatuhkan talak mau 1, mau 2, mau 3 itu wewenang suami. Gak ada urusan sama istri. Istrinya mau terima 1, mau terima 2, mau 3, gak ada urusan. Yang punya wewenang jatuhin talak jumlahnya adalah suami. Lalu kenapa perlu qabul istri? Qabul istri diperlukan di sini bukan soal talak, itu soal harta. Nah, qabul istri diperhitungkan dalam hulu bukan soal talak tapi soal harta. Dan dalam masalah ini si istri sudah setuju soal harta, yaitu 1.000. Maka bayar 1.000. Soal jumlah talak suami yang punya wewenang. Kesimpulannya talaknya 3, kemudian bayarnya 1.000. Pendapat kedua mengatakan tidak, enggak jatuh talak. Kenapa enggak jatuh talak? Karena masuk dalam konsep di atas, berbeda ijab qabul. Nah, itu dasar hukumnya. Kan ijab qabulnya enggak sama itu. Kalau enggak sama ya enggak sah. Di atas enggak sah, di sini kok sah. Sama saja lah, sama-sama enggak sah. Yang penting asal beda enggak sah. Perbedaan yang hakiki ya. Bukan perbedaan lafzi. Perbedaan lafzi enggak ada masalah. Nah, saya ceraikan kamu talak 3, saya ceraikan kamu talak 3 dan bayar 1.000. Kata dia, saya terima talak 3 dengan bayaran 10/100. Usah. Karena 1.000 sama 10/100 itu 1.000 juga. Nah, seperti saya nikahkan kepadamu putriku dengan mahar seperangkat alat sholat. Saya terima nikahnya putri bapak dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Itu khilaf lafzi, tidak ada masalah. Lafaznya beda, maknanya sama. Setelah kamu 3 bayar 1.000. Saya terima ceraimu 3 dan bayar 1.000. Sah nggak? Sah? Ikhtilaf. Nah, ikhtilaf, tapi ikhtilaf lafzi. Ikhtilaf lafzi nggak ada masalah. Pendapat yang ketiga mengatakan jatuh talak 1, bayar 1.000 jatuh talak 1. Sudut pandangnya apa? Karena istri hanya terima 1. Kira-kira menurut kamu kalau istri nggak terima jatuh nggak talak? Ya jatuh kan? Berarti jatuhnya talak bergantung sama istri. Sekarang dia terima 1 ya jatuh 1. Nah, berdasarkan pendapat ini, pendapat ketiga dan pendapat jatuh 3, yaitu pendapat pertama, bayarnya apa? Hah? Ada mengatakan mahar misil, ada mengatakan 1.000 karena ada sepakati dalam akad. Ada mengatakan mahar misil. Kenapa mahar misil? Raddan bi ikhtilafil mazkur ila ta'thir fil iwad. Karena mengembalikan ikhtilaf yang disebutkan tadi. Suaminya ngasih talak 3, istrinya terima 1, itu kan ikhtilaf. Itu pengaruhnya ke iwad juga.
Bukan pengaruhnya ke talak saja, pengaruh ke iwat juga. Kalau suami bayar 3, kalau suami jual 3 dan harga 1.000, istrinya terima 1 dan bayar 1.000, berarti iwatnya sudah berpengaruh. Nah, 1.000 dan 3.000 beda lah iwatnya. Berarti istri seolah-olah istri telah menerima 3 dengan bayaran 3.000. Suami ngasih 3 bayaran 1.000, istrinya terima 1 bayar 1.000. Berarti seolah-olah istri menghargai 3 itu adalah 3.000. Berarti ikhtilaflah iwat. Nah, kalau ikhtilaf iwat berarti rusaklah iwat. Kalau iwat rusak, kemana maratnya? Nah, mahar misir. Li'annahul marat. Karena mahar misir adalah penyelesaian masalah. Akhirnya muncullah pendapat wajib mahar misir. Khair, itu kalau suami mengawali dengan siwat muawadhah. Bagaimana kalau suami mengawali dengan siwat taklid? Seperti mata atau mataman, kapan atau kapan saja. Ini kamu beri saya uang sekian triliun, sekian juta, kamu jatuh talak. Ini disebut taklid. Kalau taklid tidak ada rujuk. Nah, kalau muawadhah ada rujuk. Kalau taklid nggak ada rujuk-rujuk. Tidak perlu syarat qabul secara lafaz. Nah, tidak perlu memberi hak uang yang disebutkan dalam majlis. Tidak perlu, karena bahasanya kapan saja. Bila-bila masa. Nah, jadi kan tidak disyaratkan cepat itu. Nah, ketika istri memberi, jatuhlah talak. Gak ada istilah suami saya tarik perkataan saya. Nggak bisa, itu perkataan nggak bisa ditarik lagi karena kamu sudah menyangkutkannya kepada dia, disangkutkan dengan perbuatan dia mau memberi. Kapan dia beri jatuh talak? Berarti wewenang talak pada saat itu adalah milik istri. Tinggal dikasih aja uang berapa yang dia omongin. Nih uang, kayak suami, uang apa nih untuk rokok? Alhamdulillah belum jatuh talaknya. Ada gaji rokok. Ini uang apa nih? Belanja anak, aman. Ini uang apa nih? Bayar talak aja tuh lah. Maka berdebar jantung suaminya setiap istrinya ngasih uang. Jadi buat talak, buat talak lah carilah mereka. Nah, wa in zadat ala madzaqan. Walaupun istri bersenang hati, bermurah hati memberi lebih daripada yang katakan suami, tetap jatuh talak. Suaminya bilang 1.000, istrinya kasih 2.000, jatuh talak. Suaminya bilang 1.000, istrinya kasih 500, tidak jatuh. Minimal sama dengan yang dikatakan suami atau lebih, talak jatuh. Jatuhlah khulu bain di antara mereka. Naam. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala in aw idza a'taitani kaza fa anta tariq. Kami berkata, ini cerita kapan? Cerita hari ini? Ini cerita khulu hari ini atau cerita khulu zaman dulu? Hari ini. Kalau hari ini maka itu bacanya idza a'taitani fa anta tariqun. oh mati. Ya. Wa in qala in aw idza a'taitani Tini, ini istrinya perempuan atau laki-laki? wa in qala in aw idza ini a'taitini Nah, kaza fa anta tariqun. Maka jika suami berkata,
dengan lafaz in jika atau dengan idza, apabila kamu memberikan kepadaku sekian maka kamu tertalak. Maka dengan hal demikian ai fatakliku la ruju'a lizauji fihi qabla al-ihwali. Artinya disebut dengan taklik yang tidak ada hak rujuk bagi suami dan padanya taklik sebelum adanya pemberian. Wala yustaratu fihi al-qabulu lafzan, dan tidak disyaratkan padanya iqra itu qabul secara lafaz. Padanya talik tersebut. Nah, padanya talik itu akan qabul secara lafaz. Lakin yustaratu, akan tetapi disyaratkan padanya talik itu akan pemberian atas segera, karena sesungguhnya pemberian atas segera itu merupakan qonitul iwadi fil muawadati, tuntutan imbalan dalam muawadah. Wa innama turikat hazihil qadiyatu fi mata, hanya saja dibuang ini tuntutan pada kata-kata pada lafaz mata, li'annaha sharihatu fi jawazit takhiri syamilatun li jami'il awqati ka'ai waqti, karena sesungguhnya tuntutan itu secara sharih, karena sesungguhnya kata-kata mata itu secara sharih pada bolehnya mengakhirkan itu mencakup pada seluruh waktu-waktu seperti waktu manapun. Muhtajjan bi annahu idza qila laki, yang memberi alasan dengan sesungguhnya apabila dikatakan kepadanya istri, mata alqaka, kapan mata alqaki, kapan aku menemuimu. Ada yang tinggal mana? Qal mala wa in la tashmiluha ka'ai waqtin wa in la tashmiluha, dan kata-kata in itu tidak mencakup seluruh waktu. Wakhtara Syekhu Abu Ishaqi Sayrazi fil Muhadzab, dan lebih memilih oleh Syekh Abu Ishaq Sayrazi dalam kitab Muhadzab ilhaqa idza bimata, pendapat yang menyamakan kata apabila dengan mata itu muhtajjan bi annahu idza qila laki, yang memberi alasan dengan sesungguhnya pendapat itu apabila dikatakan kepadanya istri, mata alqaki, kapan aku menemuimu, dijawab jaza antakula, maka boleh istri itu berkata idza syi'tu, ketika aku menghendaki, kama takulu, sebagaimana istri itu mengatakan mata syi'tu, kapan aku menghendaki. Wala yajuzu an takula, dan tidak boleh istri berkata in syi'tu, jika aku berkata. Wakila, adapun pendapat yang lain, menurut satu pendapat, la yushtaratul fawr, tidak disyaratkan akan segera, bal yakfi itta'u qabla tafarruqi, akan tetapi cukup memberikan sebelum berpisah. Wa in tawalat muddatan, meskipun meskipun lama waktunya atau masanya, kama fil qabdi fis sarfi wassalam, sebagaimana dalam qabd pada akad sorof itu tukar uang dirham dan dinar, wassalam, dan akad salam. Nah,
Jika seorang suami menggunakan kata-kata in dan idza, tadi yang kita bahas menggunakan kata-kata mata, maka hukumnya adalah tidak boleh rujuk, tidak syarat kabul, tidak syarat memberi dalam majelis. 3 konsekuensi. Kapan saja kamu beri aku uang senilai sekian, kamu jatuh talak, maka suami enggak boleh merujuk, tidak perlu isi mengkabul dalam lafaz, dan memberi uang yang diminta tidak perlu dalam majelis. Kapan saja diberi jatuh hulu. Tapi kalau menggunakan kalimat in dan idza, in a'taitini, idza a'taitini kadza fa'titali, fakadzalik, begitu juga. Nah, begitu juga di segi apa? La ruju'a lizzawj qabla al-itlaq. Suami enggak boleh rujuk, tidak perlu disyaratkan kabul. Ada 2 persamaan yang matang. Perbedaannya adalah dalam masalah in dan idza harus disyaratkan memberikan iwad secepatnya. Itu bedanya. Kenapa? Li'annahu qadiyatul iwad fil muawadhah. Karena memberi iwad secara cepat, memberi iwad secara segera, itu tuntutan di dalam transaksi muawadhah. Yang namanya muawadhah seperti itu. Ada uang, ada barang. Nah, ada uang, ada talak. Lalu kenapa konsep ini tidak dilakukan pada kalimat mata? Konsep harus diserahkan uang di majlis, kenapa tidak berlaku dalam kasus mata? Jawab, karena kata-kata mata itu secara sharih telah memberikan penjelasan boleh menunda uang dan dia mencakup sepanjang waktu. Kan bilang kapan saja. Nah, bahasa kapan saja berarti tidak mesti dalam majelis. Boleh kapan saja. Kahai waktu, kapan saja waktunya. Sementara kata in tidak mencakup mana itu. Jika kamu memberi aku uang sekian, kamu jatuh talak. Nah, kata-kata in itu tidak mengandung makna kapan saja. Itu adalah hanya makna jika, syartiyah doang. Nggak ada zaman di sana. Oleh sebab itu, muawadhah berlaku, konsep muawadhah berlaku pada kalimat in. Tapi ada khilafiyah tentang kalimat idza. Nah, idza sama in beda. Menurut Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Muhadzab. Syarah Muhadzab Imam Nawawi, Muhadzab karangan Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau mengatakan idza itu sama dengan mata. Idza sama dengan mata. Apabila suami bilang idza ataitini fa'anti talik, maka iwad boleh dikasih kapan saja. Kalau in sepakat beliau harus dalam majelis, harus cepat. Tapi kalau idza kapan saja, sama dengan mata. Argumennya apa? Ini argumen lughah. Apabila dikatakan kepada kamu mata al-qawka, kapan aku bisa jumpa kamu? Nah, pertanyaan itu boleh kamu jawab idza syi'ta. Idza syi'ta. Apabila kamu mau. Kapan aku bisa jumpa kamu? Kita bisa menjawab apabila kamu mau. Sama halnya dengan jawaban mata syi'ta, kapan kamu mau. Jadi mata sama idza itu memiliki makna yang sama karena dia bisa menjawab kalimat mata.
Mata apakah? Kapan kita bisa jumpa? Apabila kamu mau. Kapan kamu mau? Jadi apabila sama kapan itu jawaban yang selaras dengan pertanyaan mata. Berarti idza setara dengan mata. Tapi nggak boleh kamu bilang in syi'ta. Kapan saya jumpa kamu? In syi'ta jika kamu mau. Itu jawaban yang nggak nyambung. Kapan saya bisa jumpa kamu? Jika kamu mau. Pasti kalau orang ahli lughah, ahli dalam bahasa, pasti dia tersinggung nih katakan bodoh. Saya bilang kapan? Tentu saya mau jumpa, maka saya ngomong begini. Kalau saya nggak mau jumpa, ngapain saya tanya kamu? Karena saya mau jumpa, maka saya ngomong sama kamu. Kapan? Paham bahasa itu? Belum kayaknya. Antum tersinggung nggak ngomong gitu? Kapan saya bisa datang ke rumahmu? Jika kamu mau. Jawabannya benar? Ya benar. Nah, kita katakan saya nggak mau lagi jumpa kamu karena saya nggak mau. Nah, jadi nggak nyambung. Pertanyaan mata tidak nyambung dengan jawaban in. Berarti mata sama in beda spesies. Nah, tapi kalau pertanyaan mata boleh dijawab pakai mata, boleh dijawab pakai idza. Berarti idza dan mata satu level. Oke. Pendapat kedua, nggak mesti cepat-cepat. Yang penting serah terima dan majlis sebelum berpisah. Walaupun masanya panjang. Dalam bab sarfi badil aja begitu. Ketiga dalam bab salam. Wajib menyerahkan Rasulullah dalam majlis. Kan nggak wajib segera. Yang penting serah terima dalam akad. Baik ribawi yang penting serah terima dalam akad. Jual mata uang dan mata uang yang penting serah terima dalam akad. Di sini kok harus cepat. Nah, tentu kepada konsep yang normal, wajib serah terima sebelum berpisah. Nah, bukan al-faur itu cepat enggak. Nah, Ustaz. Wa in bada'at bi talabi talaqin, dan jika memulai ia istri dengan tuntutan tolak, ka'an qalat, seperti bahwa berkata ia istri, talliqni ala kaza, tolak olehmu akanku atas sekian. Fa ajaba, maka menjawab ia suami, fa mu'awadatun ma'a syauku ju'alatin, maka itu adalah mu'awadah beserta unsur atau campuran ju'alah. Li'annaha tabzulul mala fi tahsili, karena sesungguhnya istri itu memberikan ia akan harta dalam menghasilkan ma yastaqillu bihi zawju minat talaqil muhassili lil gharadi, sesuatu yang bertindak sendiri atau mengerjakan dengannya sesuatu oleh suami dari tolak yang menghasilkan untuk suatu tujuan. Kama annal ju'alata bazalal ja'ilul mala, bazlul ja'ilil mala fi tahsili ma yastaqillu bihil amilu minal fi'lil muhassili lil gharadi, sebagaimana sesungguhnya ju'alah itu memberikan orang yang mengerjakan akan harta, memberikan oleh
si ja'il memberikan oleh si ja'il akan harta dalam menghasilkan sesuatu yang bertindak sendiri dengannya sesuatu oleh amil pada perbuatan yang menghasilkan untuk suatu tujuan. Falahar ruju'u qabla jawabihi, maka boleh istri itu rujuk sebelum jawaban suami. Lianna hadza sya'nul mu'awadati wal ju'alati kullatayhima, karena sesungguhnya ini adalah prinsip mu'awadah dan ju'alah setiap dari keduanya. tai kil tai Kiltaihima. Setiap dari keduanya. ya sama mana kulun, cuman kulun itu nggak pernah di tasnya jadi kulai. Kulun ini nggak pernah. Tasnya adalah kila sama kilta. Nah, Setiap dari keduanya. Wa yushtaratu fawrun li jawabihi, dan disyaratkan segera bagi jawaban suami. Li'annahu sya'nul mu'awadati, karena sesungguhnya fawrun li jawabihi itu prinsip mu'awadah. Wala farqa fi ma zukira baina an tatluba bisigotin mu'awadatin bisigoti mu'awadatin atau ta'liqin, dan tidak ada perbedaan pada sesuatu yang telah disebutkan habis baterai. di antara tuntutan istri dengan sigot mu'awadah atau ta'liq. Wala baina ayyakuna ta'liqu bi an aw mata, dan tidak ada perbedaan bi'in bi, tidak bahwa dan tidak ada, dan tidak di antara bahwa ada ta'liq dengan kalimat in atau mata. Nahwu seperti contoh in tallaqtani au mata tallaqtani falaka kaza, jika engkau mentolak akanku atau kapan engkau tolak aku, maka bagimu sekian. Wa in ajabaha, dan jika menjawab ya suami akan istri bi aqalla mimma zakarathu lam yaqul, dengan kurang dari sesuatu yang menyebutkan istri akan sesuatu, niscaya tidak mengapa atau tidak mudarat. Walau talabat salasan bi alfin, jikalau menuntut dia istri akan 3 dengan 1000, wa huwa yamlikuha, dan dianya suami memiliki ia suami akan 1000, wa talqatan bi sulusihi, maka mentolak ia suami akan 1 tolak dengan 1/3 dari 1000. Au sakata anil iwadi, atau diam ia suami dari imbalan. Fawahidatun bisulusihi, maka itu satu tolak dari dengan 1/3 dari 1000. Takliban li syubil ju'alati, karena memenangkan bagi unsur ju'alah. Walau qala, jika berkata ia suami fiha pada ju'alah, rudda abidis salasata walaka alfun, kembalikan olehmu akan budakku yang 3 dan bagimu 1000. Faradda wahidan istahaqqa
sulusa alfi, maka mengembalikan ia seseorang atau suami akan satu. Ini bukan cerita suami, ini cerita tentang ju'ala, Seseorang. ya seseorang. Maka mengembalikan ia seseorang akan satu budak, maka berhak ia seseorang akan sepertiga dari 1000. Bikhilafi ma taqaddama, dengan sebalik sesuatu yang telah terdahulu. Annahu law qala az-zawju, sesungguhnya jikalau berkatalah oleh suami, talaqtuki salasan bi alfin, aku mentolakmu akan 3 dengan 1000. Faqabilat wahidatan bi sulusihi, maka menerima ia istri akan satu tolak dengan 1/3 dari 1000. Annahu lakwun, sesungguhnya perkataan suami itu sia-sia. Li'annahu sigatu mu'awadatin, karena sesungguhnya sigot mu'awadah, karena sesungguhnya hal demikian itu sigot mu'awadah. Ikhtalafa fiha al-ijab wal qabul, berbeda padanya sigot mu'awadah oleh ijab dan qabul. Wa sayatil kalamu, dan akan datang pembicaraan fi ma iza kana la yamliku illa talqatan, pada sesuatu apabila ada ia sesuatu Suami, apabila ada ia sesuami yang tidak memiliki ia kecuali satu tolak saja. nah, jadi ada kalimat wa yang kedua, bagaimana cara menerjemahkannya? Walau talabat salasan bi alfin wa huwa yamlikuha. Walau talabat salasan bi alfin wa huwa yamlikuha talaqa talqatan, jikalau menuntut dia istri akan 3 tolak dengan 1000, ya, dan dianya suami itu memiliki ia suami akan 1000, akan 1000 istri, akannya 3. Nah, Masya Allah, ini akad kitab nikah campur dengan kitab muamalah. Nah, penyelesaian nikah kombinasi hukum dengan muamalah. Mulai dari mana tadi? Kalau si wanita memulai minta talak, jadi opsi-opsi bentuk-bentuk kejadian hulu: 1, suami yang mulai dengan akad muawadhah; 2, suami memulai dengan kalimat mata; 3, suami memulai dengan kalimat idza dan id; 4, istri memulai dengan permintaan talak. Jadi beda kejadiannya, beda hukumnya. Apa kata istri? Talikni ala kada, ceraikan saya atas bayaran 5 juta. Pak Jawa, kata suami, oke, tolak tuki. Itu Pak Jawa, tolak tuki, aku ceraikan kamu. Maka akad itu namanya muawadhah campur ju'alah. Kalau suami yang mulai, namanya muawadhah campur tahlik. Kalau di sini muawadhah campur ju'alah. Apa itu ju'alah?
Ju'ala itu sayembara. Siapa yang berhasil mengembalikan mobil saya yang dicuri oleh pencuri, saya akan kasih hadiah 3,5 juta. Itu namanya ju'ala. Siapa yang berhasil mencarikan pelanggan tanah saya ini, saya akan kasih 500.000 rupiah. Siapa yang berhasil mencarikan calon istri untuk saya kasih dia 17 juta rupiah. Itu namanya ju'ala. Nah, sama yang dilakukan oleh raja-raja dulu. Siapa yang berhasil menyembuhkan putriku, ku lantik menjadi menantu. Nah, dah paham ju'ala? Apa itu ju'ala? Ju'ala adalah menyerahkan harta. Kenapa dikatakan ju'ala? Karena si istri di sini dia menyerahkan satu nilai harta kepada suami yang mampu melakukan sebuah perbuatan, yaitu talak. Jadi ju'ala itu kenapa kita katakan ju'ala? Karena posisi istri di sini rela memberikan sekian uang kepada suaminya, yang suami itu bisa, hanya suami itu yang bisa melakukannya perbuatan tersebut, yaitu talak bagi maksud tertentu, yaitu mau bebas, mau cari laki baru dan lain-lain. Nah, sama hukumnya dengan jahil. Jahil itu orang melakukan sayembara, dia mau menyerahkan sekian uang untuk menghasilkan sesuatu yang dikerjakan oleh si amil untuk maksud tertentu. Maka konsep ju'ala adalah boleh rujuk sebelum dijawab suami. Jadi orang mengatakan sayembara tadi, 2 hari setelahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pengumuman yang saya umumkan 2 hari yang lalu gagal, saya batalkan. Jadi nggak perlu lagi kalian berusaha mencari mobil saya itu. Kalaupun ketemu oleh kalian, nggak akan saya kasih uang. Pengumuman saya tarik. Itu boleh. Karena yang namanya ju'ala begitu. Beda sama taklik. Taklik nggak boleh ditarik. Itu konsepnya. Karena min sya'nit taklik la ruju'a fihi. Di antara konsep taklik tidak boleh rujuk. Di antara konsep ju'ala boleh rujuk. Maka sisi boleh rujuk. Nah, karena itulah konsep daripada muawadhah dan ju'ala. Kemudian syaratnya harus suami segera jawab. Nah, harus segera jawab. Dari sudut mana ini segera jawab? Dari sudut muawadhah, bukan dari sudut ju'ala. Ju'ala nggak perlu jawab. Nggak perlu kita datang kepada orang, Pak, saya daftar ya, saya mencari mobil bapak tuh nggak perlu. Cari aja mobilnya, kalau ketemu kasih dia, minta uangnya. Karena ju'ala tidak perlu qabul. Yang qabul di sini adalah tuntutan muawadhah. Lihat taksimatan syarat li'annahu syartul muawadhah. Karena itu adalah prinsip muawadhah. La farqa fi ma dzukir baina tatbabi syarti muawadhah atau ta'liq. Hukum yang kita bahas tadi nggak ada bedanya apakah si istri menggunakan lafaz muawadhah, menggunakan lafaz ta'liq, menggunakan lafaz in, menggunakan lafaz mata, sama saja semuanya. Nah, kalau talikni salasan ala kata, ceraikan aku talak 3, ku bayar 5 juta. Ku bayar 6 juta. Wa huwa yamliku. Suami punya talak 3 itu. Nah, tapi kalau suaminya sudah pernah menceraikan dia 1, berarti talaknya tinggal 2. Suami sudah pernah menceraikan dia 2 kali, talaknya tinggal 1, berarti nggak masuk dalam konsep ini. Ini konsep yang suami masih memiliki talak 3. Lalu suami itu jatuhkan talak 1 saja.
kitab saya fatalaka talqatan, kemudian di salah satu yang betul di sulusihi. Nah, kata suami, saya jatuhkan kamu talak satu dengan imbalan sepertiga dari 1000 tersebut. Atau suami bilang, atau suami diam dari iwat, saya jatuhkan kamu talak satu. Apa hukumnya? Hukumnya adalah jatuh talaknya satu, bayarnya hanya sepertiga. Kenapa demikian? Karena mendominankan, memenangkan prinsip ju'alah. Bagaimana prinsip ju'alah? Kalau ada seorang yang belakang sayembara, rudda abidi salasa, itu fil amr, rudda abidi salasa walaka alfu, kembalikan olehmu budakku yang 3, kamu dapat 1000. Budak saya kabur 3 orang, tolong kembalikan, kamu dapat 1000. Lalu si amil cuman berhasil mengembalikan 1. Berapa dia berhak? Sepertiga dari 1000, karena budak dikembalikan hanya baru 1. Nah, apa bedanya sama kasus yang tadi, yang di awal? Apa kata suami tadi? Tolak tuki salasan bihafid, aku ceraikan kamu talak 3, bayar 1000. Kata istrinya, saya terima 1, yang bayarkan sepertiga daripada 1000. Di sana apa hukumnya tadi? Batal kan? Lawun. Di sini kenapa sah? Kenapa sah? Beda. Di sana adalah sigat muawadhah. Apabila berbeda ijab dan qabul, jadinya sia-sia. Di sini adalah sigat ju'alah. Ju'alah kalau diterima 1 dapat 1, ditunaikan 2 dapat 2. Ini beda konsep. Di sana muawadhah ma'a sya'bi ta'liq, kalau di sini muawadhah ma'a sya'bi ju'alah. Khair. Serasa dari penjelasan ini untuk bisa memahami betapa pentingnya sebuah hukum, betapa pentingnya satu lafaz terhadap pengaruh hukum. Maka tidak bisa asal memutuskan hukum kalau tidak menyelidiki lafaz. Betul-betul diselidiki lafaz, baru ada hukumnya. Saya ceraikan istri saya sudah 3 kali, bagaimana itu? Bapak nggak boleh kawin lagi, nggak boleh ngumpul lagi, itu sudah talak bain itu. Nggak boleh jawabannya begitu. Tanya, bapak ngomongnya bagaimana? Saya ngomongnya begini, kalau kamu begini terus saya akan ceraikan kamu. Itu kan baru akad, belum terjadi. Jadi kadang-kadang orang awam mengatakan itu sudah talak, padahal belum. Padahal fikih mengajarkan begini lafaznya, begini hukumnya, begini lafaznya, begini hukumnya. Ini konsepnya, ini konsekuensinya, beda-beda. Orang awam itu tidak mengerti. Maka bagi orang yang memutuskan hukum harus tanya betul-betul, kata-kata kamu kemarin bagaimana, redaksinya kemarin bagaimana. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah.